Alkisah, hiduplah seorang raja bernama Ajisaka. Ia mempunyai dua orang abdi yang setia, yaitu Dora dan Sebada. Suatu hari, mereka bertiga melakukan perjalanan ke tanah Jawa, suatu perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Di tengah perjalanan, kapal mereka singgah di sebuah pulau bernama Pulau Majeti. Mereka harus beristirahat dan mengumpulkan tenaga sebelum berlayar kembali. Mari Tuan, kapal sudah siap untuk berangkat. Tuan Ajisaka, kita sudah sampai di Pulau Majesty. Kita bisa beristirahat sebentar. Pak, ayo kita turun semua. Ini Tuan makanannya. Terima kasih Dora. Ayo semuanya kita makan. Baik Tuan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Ajisaka berpesan pada Sembada. Pada, aku ingin kau tinggal di pulau ini. Baiklah Tuan, hamba akan tinggal sini. Namun, untuk apa saya tinggal di pulau ini? Aku ingin kau untuk menyimpan benda pusakaku ini. Benda ini sangat penting bagiku. Jagalah keris ini. Jangan pernah memberikannya kepada siapapun, kecuali aku sendiri yang akan mengambilnya. Baik Tuan, akan kuturuti semua amanahmu. Saya berjanji. Maka Ajisaka pun melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa bersama dengan Dora. Sementara itu, Sembada tinggal di Pulau Majeti sendiri. Berhari-hari mereka mengarungi lautan. Akhirnya mereka pun tiba di Medang Kamulan, sebuah daerah di tanah Jawa. Ajisaka yang murah senyum gemar menolong mendapat sambutan yang baik oleh warga sekitar. Tuan Ajisaka. Ya. Kebetulan ya, di sini kedatangan Tuan Ajisaka. Iya, kedatangannya sangat baik. Ajisaka suka menolong warga-warga di sini. Wah, jelas sekali. Jika Ajisakanya menjadi raja, raja sangat tampan dan gagah. Setidaknya dengan kedatangan beliau bisa mengubah jelaskan apa kita terhadap Prabu Dewata Cengkar. Tentunya warga-warga sini sangat bahagia dong. Selama di Medang Kamulan, ia tinggal di rumah Nyai Rondo Sangkaran, yang telah ia anggap sebagai ibu sendiri. Nyai Rondo pun sangat menyayanginya. Suatu hari, Mbok Rondo nampak murung. Ajisaka pun menanyakan kepada Mbok Rondo. Istirahat saja, Mbok. Biar aku yang mengangkat kayunya. Terima kasih nak, aku beruntung mempunyai anak angkat sepertimu. Siapa, Mbok? Kenapa selalu murung? Tidak nak, hanya saja terpikirkan olehku kekejaman raja kita, Prabu Dewata Cengkar. Karena kekejamannya membuat takut warga di sini. Tak sedikit korbannya. Khawatir, Mbok. Akan ku datangi dia besok dan akan ku beri pelajaran. Jangan meragukanku, Mbok. Aku cukup kuat dan sakti. Esoknya, Ajisaka pergi ke kerajaan Prabu Dewata Cengkar. Ajisaka pun menemui pengawal kerajaan untuk dapat menemui Prabu Dewata Cengkar. Hei, siapa kamu? Saya Ajisaka. Saya ingin menemui Prabu Dewata Cengkar. Ada perlu apa kamu? Apakah kamu bersedia jadi seorang raja? Iya, saya menyerahkan diri saya untuk Prabu Dewata Cengkar. Mari, saya antarkan ke dalam. Raja, ada anak muda yang ingin menemui Raja. Aku mau ada apa datang ke sini. Minta agar tidak mengganggu warga lagi di desa. Sebagai gantinya, akan kuserahkan diriku padamu. Baru kali ini kulihat ada manusia yang ingin menyerahkan diri padaku. Jangan senang dulu. Aku punya satu syarat, yaitu aku ingin Anda untuk menarik kain yang kubawa sendiri, dan harus Anda sendiri yang menariknya. Hanya itu saja. Baiklah, akan kuterima. Prabu Dewata Cengkar lalu memulai membentangkan kain yang dibawa oleh Ajisaka dan mengulurkan kain sambil berjalan mundur. Kain ini panjang sekali, seolah tidak ada batasnya.
Tanpa ia sadari, selama mengukur, Prabu Dewata Cengkar telah melangkah hingga tepian tebing. Tepat ketika Prabu telah sampai di tepi tebing, Akhirnya, mati juga kau Prabu. Ajisaka menghentakkan kain. Hentakan kain Ajisaka begitu kuat, hingga Prabu Dewata Cengkar pun terpelanting. Prabu pun jatuh ke jurang di bawahnya. Hilangnya Prabu Dewata Cengkar membuat rakyat gembira. Mereka semua sepakat untuk menjadikan Ajisaka sebagai raja mereka, raja di Madang Kamulan. Suatu hari, Ajisaka teringat akan Sebada. Ia pun menyuruh Dora untuk menjemput ajudan setianya itu. Dora, jemputlah Sembada. Ajaklah ia kemari. Dan juga sampaikan pesanku untuk membawa serta pusakaku. Baik Tuan, dia pasti sangat gembira. Saya berangkat dulu Tuan. Iya, pastikan kau pulang bersama Sembada ya. Dora pun segera berlayar ke Pulau Majeti untuk menjemput Sembada. Ia pun akhirnya sampai di Pulau Majeti. Siapa itu? Sembada. Oh, Dora rupanya. Aku diperintahkan Tuan Ajisaka untuk menjemputmu beserta keris pusaka itu. Maaf Dora, aku harus menurut ajakanmu. Tuan Ajisaka dulu bilang ia sendiri yang akan mengambil pusakanya. Maaf Sambada, aku kesini atas perintah Tuan Ajisaka. Aku juga diperintah Tuan Ajisaka untuk menjaga kerisnya hingga ia sendiri yang akan mengambilnya. Mereka berdua terus berdebat. Mereka adalah abdi yang sangat setia dan patuh pada perintah rajanya. Masing-masing mempunyai tugas yang harus dipatuhi, hingga akhirnya pertarungan dua pendekar itu tak terhindarkan. Mereka berdua sama-sama kuat. Hingga akhirnya mereka berdua gugup. Kenapa mereka lama sekali? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu ya? Karena kedua abdinya tak kunjung pulang, Ajisaka sendiri yang menjemput mereka ke Pulau Majeti. Betapa terkejutnya Ajisaka begitu mengetahui kedua ajudannya setia ternyata telah tewas. Ia menyesal karena ia telah menimbulkan pertengkaran. Ia pun berdoa pada Tuhan mohon ampun atas kesalahannya dan meminta dosa kedua abdinya diampuni. Maafkan aku Sembada. Aku memerintahmu untuk menjaga pusakaku, sehingga aku sendiri yang akan mengambilnya. Kau begitu patuh dan setia padaku. Begitupun juga dengan Dora. Ia tidak akan pulang tanpa dirimu. Ia begitu setia dan patuh juga terhadapku. Demi mengenang kedua ajudannya itu, Ajisaka pun membuat puisi dengan tinta janjana yang berbunyi Hana Caraka, yang berarti ada utusan, Data Sawala yang berarti saling bertarung, Pada Jayanya yang berarti sama kuatnya, Magabatanga yang berarti berakhir dengan kematian. Puisi itu ditulis dengan huruf yang aneh, hingga akhirnya huruf itu dikenal sebagai aksara Jawa atau huruf Jawa. Menurut cerita, inilah asal-usul aksara Jawa yang kita kenal sampai sekarang ini. Ini Tuan makanannya. Terima kasih Dora. Ayo semuanya kita makan. Baik Tuan. You fucking beginner, you are fucking, you are fucking, you fucking, you bloody, you bloody bastard bitch, you fuck you. Inilah. Baik Tuan, dia pasti sangat gembira. Hei, siapa kamu? Iya, saya menyerahkan diri saya untuk Prabu Dewata Cengkar. Mari, saya antarkan ke dalam. Inilah cuaca biru kali ya.
pusakanya ini juga di depan. Nah, jelek itu. You have a bad week, huh? Guys, kita sudah sampai tempat kedua. Good everybody. Kameramen sini ya. Aku di mana? Ya Allah, pegangan romantis sekali ya.